kembali lagi di Kata Kita. Podcast kali ini akan jadi salah satu favoritku karena aku akan ajak kalian untuk nostalgia permainan-permainan di masa kecil yang murah meriah, sampai sekarang pun masih murah meriah. Jadi aku udah ngumpulin beberapa permainan gitu ya, waktu era 90-an. Jadi anak-anak 90-an itu mainnya ini. Biar nggak bias gender, aku udah pilih permainan untuk cowok dan cewek kayak gitu. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk adiknya tetangga karena dia yang udah bantu aku untuk nemuin semua ini. Jadi ini tuh belinya kayak tuh adiknya tetangga. Makasih. Ini belinya itu di abang-abang, biasanya karena bapak-bapak gitu yang jual ini ya, permainan anak-anak gitu. Ada banyak sih, tapi sekarang udah mulai jarang. Tadi itu yang banyak, maksudnya permainan yang dijual itu banyak. Itu baik yang hits di era dulu atau sampai sekarang masih dimainin kayak gitu sih. Aku tuh sedihnya karena jadi kalau di rumahku kemarin aku pulang kampung gitu di Kendal, di dekat rumahku di sampingnya itu kan TPQ, Taman Pendidikan Quran. Di situ banyak bapak-bapak yang jual permainan ini, tapi sayangnya itu nggak ada. Jadi kayak semua ini itu nggak ada. Aduh. Makanya adiknya tetangga, kenapa tadi aku bilang makasih ke dia harus ke desa sebelah kayak gitu untuk ngedapetin ini. Oke, langsung aja kali ya. Ini yang pertama, cewek-cewek di era 90-an pasti akrab banget dengan ini. Kipas kertas. Bagus ya. Pas gerah ya di studio ini. Aduh, nggak ada kipas, nggak ada AC, pas sekali buat kipas. Tapi ini beneran sejuk loh, cewek banget ya warnanya. Kayak pink kuning, ini apa namanya ya tuh, kalian yang tahu coba komentar. Dan biru ini dulu saking ngehitsnya, biasanya anak-anak tuh bikin dari kertas, ya nggak sih? Karena nggak tahu ya, anak dulu kenapa kreatif. Kalau sekarang mah kayak males, mending beli kipas gitu ya. Oke, gimana kalau untuk nostalgia lah, biar komplit kita coba latihan buat kipas. Aku sebenarnya agak lupa sih, tapi kita coba versi cepat, semoga jadi. Ini gampang, ini tinggal kita lipat-lipat aja kayak gini. Ini harusnya kayak ngelipatnya lebih kecil, tapi ini karena kita buru-buru. Gimana kalau kita bikin yang agak gedean? Tapi ini tuh tinggal kita ukur aja kayak gini. Jadi kan biasanya anak-anak zaman dulu itu akan ngasih lem di sini, jadi kayak menyatu. Nah, setelah itu baru buat kipas. Anak-anak SD tuh, kalian ingat gak sih? Yang cowok juga, kalian ingat gak sih temen cewek kalian yang suka bikin kipas gitu? Udahlah, itu tadi yang pertama kipas. Terus kita akan coba ke permainan. Aku nggak tahu ini untuk cowok apa cewek, tapi kalau cewek sih masuk juga main ini. Coba ini apa? Oh, ada yang ikut gak sih cara mainnya? Jadi kita tinggal ngejatuhin aja dari ketinggian, ntar dia akan mantul. Wah, mantulnya nggak kelihatan. Jadi ini apa, bisa jadi alternatif untuk kalian yang punya kucing, bisa buat mainan kucing kayak gini. Jadi kita bisa kayak gini, atau ya udah ini di kayak tadi jatuhin biar dia lompat-lompat terus kucingnya lari-lari kayak gitu. Tapi kemarin aku cobain ke kucingku, namanya
Jepri tuh kayak gini. Nah dia itu waktu aku kasih ini ya buat mainan, aku kira dia akan suka gitu, akan lari-lari ngejar, tapi waktu aku jatuh ternyata dia ketakutan. Tapi itu jadi kayak mainan tersendiri buat nakutin si Jepri. Jadi kan kalau punya kucing dan kucingnya nyebelin, yang kalian panggil aja itu nggak noleh, kayak sombong, kasih aja mainnya ini. Oke, gitu. Tadi terus kita sekarang pilih apa ya? Oke, boleh ini untuk anak cewek ya, biasanya kelihatan nggak sih? Kayak gini. Stiker ini tuh stiker strawberry. Aku lupa sih dulu ada kartunnya nggak ya strawberry itu. Tapi yang aku inget ada buku diary kecil gitu, bentuknya mungkin persegi panjang kayak gini. Nah itu gambarnya ini, si strawberry ini. Anehnya dulu waktu kecil, waktu SD ya, buku diary ini tuh nggak dibuat nulis atau catatan gitu, tapi ya udah suka aja dikoleksi. Bahkan ada yang temenku dulu yang jual satuan gitu, lupa sih harganya berapa per lembar, mungkin 200 dapat 4 lembar atau 5 lembar ya, dengan motif beda kayak gitu. Itu laku loh zaman dulu kayak gini sih. Ini gunanya cuma untuk ya kalian taruh di buku kalau kalian punya buku diary atau catatan gitu. Nah kebetulan aku di sini bawa buku catatan kayak ini, lucu ya. Ini bukan buku diary sih, murni buku catatan, tapi ternyata aku tuh jarang nyatet. Nah aku akan aplikasikan atau nempelin ini apa namanya, stiker strawberry ini di buku catatanku. Kita lihat akan jadi seunyu apa dia. Tapi emang wah, ini beneran bagus sih. Aku jadi pengen beli yang lain, request lagi ke adiknya tetangga. Bentar. Ini hanya contoh ya, jadinya kayak gini. Lucu nggak sih? Jadi kalau kalian punya buku diary atau catatan, tinggal kalian tempel-tempel gitu. BTW ini tuh buku catatanku. Aku nggak tahu sih waktu itu aku lagi mikir atau merenung apa. Tapi aku bikin ini per part gitu ya, paragraf, tapi satu ide pokok ternyata kayak beda-beda gitu. Aku mau dong bacain ini, walaupun ini menyimpang dari tema podcast kita, tapi nggak apa-apa, siapa tahu ini bisa menjadi perenungan. Oke. Anak-anak punya masalah yang tak sesederhana orang dewasa kira. Mereka justru punya cara sendiri untuk mengatasi dan melindungi orang tua yang terlihat rapuh. Kalian ini nggak sih pernah dengar istilah kalau orang tua pulang kerja capek gitu, tapi lihat anaknya yang masih balita atau masih kecil datang lari-lari nyambut, terus mereka capeknya hilang. Kalau mereka lagi stres juga hiburannya anaknya. Ya ini salah satu gambarnya kayak gitu, contoh kecil aja. Apa sih, so bijak. Gak apa, oke lanjut. Terus permainan selanjutnya adalah ada ini apa ya, stick. Tapi aku nggak terlalu paham juga ini sticknya mainnya gimana. Tapi aku pernah nonton di Upin Ipin itu sticknya ini kan, yang digebrak-gebrak gitu di meja. Jadi kalau nanti hasilnya kayak gini, atau ini bagian atas, ini yang belakang, ini depan, ini belakang, kayak gitu aja ya. Kalau yang muncul ini berarti dia menang. Ini biasanya yang main cowok sih, mungkin cewek juga bisa, tapi kalau aku nggak bisa, ya sakit gitu tanganku buat gebrak-gebrak meja. Itu terus nah nih, kalian ingat nggak ini permen bola? Aku nggak inget sih dulu pernah mainin ini, mungkin karena aku nggak tahu lah beda mainannya. Tapi ini permainan ini emang udah ada
ada sejak dulu waktu kecil. Mungkin loh ya, lebih banyak yang main itu cowok, karena nggak tahu sih, aku nggak pernah main ini dan nggak pernah lihat teman sepantaranku. Mungkin kalian yang cewek atau teman sepantaran kalian yang cewek pernah main, coba deh komentar. Nah ini tuh masih ada sampai sekarang, permain bola. Permainannya cukup seru, jadi kayak untung-untungan gitu sih. Mainnya tuh kayak gini, misal aku abangnya, kalian yang ini ya pembeli. Nah si pembeli ini suruh nyobain satu permen, tapi harus nebak dulu ini warnanya apa. Jadi ini tuh permennya warna-warni, ada yang warna putih, orange dan sebagainya. Nah misal aku nyebut, oke, yang pertama ini pasti warnanya putih. Coba dibuka sama abangnya. Oh ternyata salah. Kalau salah ya udah, kita cuma dapat permen ini, kita makan. Rasanya kayak permen. Ya iyalah bang, permen. Nah kalau kita salah kita bayar 500. Tapi kalau kita bener, misal kayak tadi aku nebaknya kan ini putih. Nah ini kan benar tuh warnanya putih. Ya udah, berarti kita nggak perlu bayar 500. Terus nebak lagi, nebak sampai 3 kali. Kalau nebak sampai 3 kali itu kita nggak bayar, bisa dapat permen 3. Jadi kalau misalnya yang kedua, yang pertama kan aku berhasil nebak warna putih, terus yang kedua warnanya merah atau pink gitu ya. Nah ini kan benar. Kalau benar ketiga kali ya udah, jadi aku gratis makan 3 kali kayak gitu. Seru nggak sih anak kecil tuh? Yang penting kayak sensasinya, bukan hadiah apa yang didapat gitu. Beda kalau orang dewasa kan lebih spekulatif gitu ya. Kamu deh jadi anak kecil. Permainan selanjutnya ini ya, salah satu tokoh Disney, Jasmine. Jadi aku request ke adiknya tetangga itu, aku pilihnya dong cariin wong-wongan atau orang-orangan. Jadi biasanya ada selembar gitu kertas, isinya ya kayak gini, kayak orang-orang gitu. Itu harus dipotong pakai gunting ya, tapi aku nggak nyangka di eraku atau era kita sekarang masih ada, cuma dalam bentuk yang beda. Kalian yang para cewek masih inget nggak sih yang bentuknya lebih itu tapi cuma satu lembar? Kalau ini kan ini lebih simple ya, lebih kecil, nggak makan ruang. Ayo kita coba bongkar ya, kita main. Aku ngebayanginnya ini sih, seneng dapat ini orang-orangan atau kalau aku nyebutnya wong-wongan. Jadi ini bisa jadi alternatif untuk kalian yang suka ngomong sendiri di kosan, ngomong sama tembok, ngomong sama bantal gitu kayak aku. Nah itu ada alternatif lain, bisa ngomong sama si ini wong-wongan ini atau orang-orangan. Biasanya kita anak cewek itu akan kasih nama gitu gak sih? Misal ini namanya Jasmine atau Melati gitu. Oke, kita akan bongkar. Zaman dulu itu kita ngumpulin sampai banyak ya, kayak koleksi gitu. Terus disatuin jadi satu, dimasukin ke kresek, terus kita mainnya bareng-bareng gitu. 3-5 anak cewek ya main wong-wongan. Dan itu seperti yang tadi aku sebutin, dikasih nama. Terus nggak cuma itu loh, kita bikin ini kan rumah-rumahan, biasanya dari kayu atau kita bisa nyebutnya biting kalau itu di kayu yang udah itu ya. Kalau biting itu loh sapu hijau. Nah kita potong-potong, kita bentuk rumah, jadi ada ruang tamu, terus ya gitu ala-ala rumah, tempat tidur, kamar mandi gitu-gitu.
Terus ya udah kita bermain peran di situ, misal melatih temennya mawar kayak gitu, ketemu janjian, ayo kita ketemu, ayo kita belanja, ayo kita ngadain pesta ulang tahun kayak gitu. Aku lupa sih dulu ada ini nggak sih karakter cowok, kayak enggak ya, harusnya sih seru kalau bisa main cowok cewek gitu, yang cowok mainin karakter cowok, siapa tahu bisa jadi saudara, pacar, bapak gitu ya. Sayang sekali emang kalau permainan-permainan kayak gini jadi kayak bias gender gitu nggak sih. Jadi misal tadi main stick cowok cewek bisa, asalkan ya nggak apa-apa, asalkan mereka seneng gitu. Maksudnya nggak yang dibatasi, oh karena kamu cewek kamu jangan main ini gitu, nggak ada kayak gitu. Nah dulu aku tuh inget banget, jadi kalau main orang-orangan gini bahkan sampai kepalanya ini misah atau putus dari badannya itu, kenapa? Karena saking, nah ini kan dipakein baju kayak gini ya, kita rapiin biar cantik si melati ini. Aduh, tuh kurang ini. Nah kayak gini kita kan pakein baju ya, nggak rapi, aku tuh nggak suka kalau nggak rapi, jadi kurang cantik. Nah anggap aja udah rapi kayak gini, ya nggak sih? Nah kenapa? Karena kalau makein baju itu kadang suka buru-buru atau nggak pelan-pelan, jadi sampai kepalanya putus. Tapi kami itu kayak nggak rela gitu kalau tokoh kesayangan putus. Jadi biasanya kalau maksudnya kepalanya putus itu disambung pakai kertas atau apa ya dulu namanya, pokoknya disambung gitulah biar mereka tetap bisa utuh kayak gini. Lucu kan? Kayak bisa ngomong halo Jasmine kalau di kamar gitu ya sendirian, ngomong Jasmine hari ini aku seneng banget. Ya nggak gitu juga. Kalau orang dewasa itu biasanya apa ya, membicarakan hal-hal yang ini kenapa seharusnya tuh nggak kayak gini, nggak mengutarakan ide gitu. Kalau malu di depan orang atau nggak mau nulis status, bisa ngomong sama si Jasmine atau orang-orang ini, atau jadi saksi kalian nangis di kamar gitu. Apa sih? Terus kayak ada satu lagi yang ini, nah kelereng ini identik sama cowok yang main, laki-laki aku nggak bisa main ini, tapi aku agak mudeng cara mainnya karena dulu aku sering diajak sama sepupuku yang cowok gitu ya main-main, dan dia sama teman-temannya main kelereng. Kalau aku nyebutnya di daerahku itu sepin, kalau di daerah kalian namanya apa, komen ya. Kayak gini, ini itu mainnya jadi di ini tanah. Nah jaraknya nggak nentu ya, jadi kita bikin lubang gitu, satu lubang, terus jaraknya sesuai sama keputusan teman-teman gitu. Jadi misal berlima, nah itu harus nembak kelereng ini ke lubang tadi yang dibuat. Nah nanti yang jarak antara lubang sama ini yang sudah di gini, banyak kan gini atau gini, yang paling deket dia yang berhak mendapatkan kesempatan pertama untuk menembakkan si setin atau kelereng ini. Nah nanti kalau udah masuk ke lubang, nah dia baru punya kesempatan untuk membidik ke kelereng teman-temannya. Nanti kalau kena ya udah kelereng temannya, ini kok ukurannya beda, ya udahlah. Nanti dia kalau kena tuh kelereng temannya waktu dia membidik, berarti dia dapat kelereng temannya ini. Kayak gitu sih. Sebenarnya ada banyak peraturan yang lainnya, tapi kayak ya udah, kalau aku jelasin bakalan panjang. Dan ini enggak sih, kalau
Kalau yang aku rasain ya perbedaan sekarang sama dulu pasti karena teknologi juga ya. Kalau dahulu anak-anak kayak gitu nggak ada ponsel, nggak janjian pun mereka bisa ketemu. Jadi misal setelah pulang sekolah gitu ya jam 12 atau ba'da zuhur, mereka tuh udah tahu anak-anak ini udah kumpul gitu di suatu tempat, misal mana tempat mereka main, entah main kelereng, main gobak sodor, main petak umpet gitu kan banyak. Tuh udah bisa kayak jam-jamnya sore main sepak bola di lapangan gitu, udah nggak apa-apa, nggak masalah gitu, bisa tetap kumpul guyup rukun, main berantem, main lagi baikan gitu. Tapi kalau sekarang dengan teknologi ini malah kenapa jadi susah gitu ya, kita paling chat ayo main, tapi nggak bisa, mungkin dia lebih suka sendiri mainan HP atau ya gitu, kayak iklimnya itu beda sih kalau yang aku rasain. Tetap ada plus minusnya ya, cuma ini enggak sih kalian di era sekarang terbersit sekali aja kangen gitu masa-masa dahulu? Kalau aku sih iya, makanya aku minta adiknya tetangga untuk nyariin permainan ini. Sebenarnya ada lagi satu permainan yang aku pengen banget tapi nggak nemu, itu namanya telembungan. Kalau di aku itu kayak balon, jadi kita pakai ini sih, ada kayak pasta gitu bentuknya tapi kecil, paling segini. Nah, terus ada sedotan tapi itu kecil banget. Nah jadi cara mainnya itu kalian pasti inget ini, keluarin pasta, masukin ke ujung ini sedotan, terus kita tiup gitu, terus dia akan menggelembung. Ya enggak sih, ya gitulah. Yang itu bisa dibentuk, jadi kalau kalian bentuknya pastanya itu agak panjang, tadi agak panjang, itu lucu banget sih. Harganya dulu 100, sekarang nggak tahu deh. Ya udah, gitu aja nostalgia kali ini soal permainan era 90-an yang murah meriah dan sekarang masih tetap eksis mungkin tapi jarang. Itu aja, jika kalian punya ide minggu depan aku bahas podcast apa, silahkan komentar. Oke, makasih.